Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu 24 Juli 2022, akan diselenggarakan acara Key Relationship FEB UNS tahun 2022. Yang kami hormati, Kak Jauhar Fikri selaku narasumber Key Relationship FEB UNS tahun 2022. Yang kami hormati, Kak KGSI Badur Rahman selaku Presiden KFEB UNS tahun 2022. Yang saya hormati, Kak Rizkia Indri selaku Ketua Pelaksana Key Relationship FEB UNS 2022, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Key Relationship FEB UNS tahun 2022 dengan tema Understand Professional Skills and Business Skill in Sharia-Based Company. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novita Anggun Pratiwi, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Kemudian, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan acara, dilanjutkan tilawah, dilanjutkan sambutan-sambutan, dilanjutkan sesi materi, dilanjutkan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir ada penutupan dan dokumentasi. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan ada tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fadilahul Mahfuz. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Fadil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Hadid dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahirul batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aymanakum kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum
مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan kebaikan serta keberkahan. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rizkia Indri selaku Ketua Pelaksana Key Relationship FEB UNS 2022. Kepada Saudari Rizkia Indri, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Anggun sudah mempersilahkan waktuku. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku terima kasih banyak untuk Kak Johar Fikri yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmunya bersama kami dari para anggota di Key Relationship 2022 ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang udah hadir nih pagi-pagi gini di hari Minggu buat mengikuti kegiatan ini untuk kita saling belajar gitu. Terutama belajar pada topik kita kali ini yaitu Understand Professional Skills and Business Skills in Sharia-Based Companies bersama Kak Jauhar selaku CEO and founder dari Sharfin ID. Nah, agar dari materi-materi kita hari ini tujuannya adalah untuk bisa membuka wawasan kita pada persiapan langkah berikutnya, yaitu setelah selesai dari jenjang perkuliahan dan masuk dunia kerja maupun dunia bisnis dan dunia profesional. Entah itu pada bidang-bidang lain dan terutama pada bidang yang berbasis syariah. Maka dari itu, teman-teman semua usahakanlah untuk memanfaatkan pagi kita kali ini untuk belajar dan bertanya banyak hal pada Kak Jauhar yang tentunya sudah profesional di bidang bisnis dan perusahaan syariah ini. Nah, sekian sambutan dari aku selaku Ketua Pelaksana dari Key Relationship 2022. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizkia Indri atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden KFEB UNS tahun 2022, yaitu ada Saudara Ibadur Rahman. Kepada Saudara Ibadur Rahman, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara yang hadir pada acara Relationship pagi hari ini yaitu Mas Jauhar Fikri, MCFP, selaku CEO dan founder platform Sharfin ID. Terima kasih Mas telah mau bersama kami untuk sharing dan akan memberikan materi pada pagi hari ini. Dan juga kepada para teman-teman pengurus serta peserta Zoom yang hadir pada pagi ini yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang untuk bisa dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat dan dalam kondisi yang siap ya untuk menimbang ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pembicara. Dan kedua adalah salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada si tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah ya dengan kita selalu mengingat beliau dan melakukan salawat dapat menjadi salah satu syafaat ya di saban akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk menjadi seorang muslim yang baik itu kita dituntut ketika
Terus nanti dalam pencari pekerjaan tidak hanya sebatas untuk mencari sebuah pengalaman dan juga rezeki saja, tetapi juga kita perlu melihat dari sisi keberkahan dan juga kebermanfaatannya. Adanya pelayanan dakwah untuk bisa membantu kita dalam memberikan kebermanfaatan pada ilmu dan juga mengedukasi kepada masyarakat luas itu menjadi salah satu pokok penting juga kita sebagai kader ekonomi Rabbani dalam membumikan Islam pada berbagai sektor. Tentunya teman-teman di sini ada nih yang berencana mungkin dengan bergabung di kajian ekonomi Islam untuk berkarya di industri syariah, baik itu di konsultan halal, asuransi syariah, bank syariah, sektor ataupun di sektor entertainment yang mungkin bisa menjadi wadah baru untuk kita bekerja di bawah pengalaman industri kreatif yang mungkin bisa teman-teman tanyakan juga nih kepada pembicara kita yaitu Mas Jauhar Fikri. Nah, harapannya dengan keterlaksanaan relationship ini, teman-teman yang hadir selama acara ini dapat nih menumbuhkan bibit-bibit baru sebagai kader ekonomi Rabbani yang insya Allah bisa untuk mengkampanyekan dan membangun industri halal di Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, bisa disimak untuk materinya sampai akhir dan juga bisa ditanyakan semisal ada yang masih mau didiskusikan selama acara. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Semoga lancar sampai akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Presiden KFEB UNS tahun 2022. Mengingatkan kepada teman-teman semua yang tidak berhalangan sinyal untuk bisa menyalakan kameranya sebagai adab dalam kita menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, memasuki sesi yang selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Jauhar Fikri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara keren kita pada pagi hari ini. Kak Jauhar Fikri merupakan CEO founder Sarfin ID yang merupakan platform untuk mengedukasi masyarakat mengenai keuangan Islam. Kak Fikri ini merupakan lulusan Diploma Perbankan Angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Malang dan mendapatkan sertifikasi Financial Planner pada tahun 2020. Kak Fikri juga menorehkan beberapa prestasi semasa kuliah, diantaranya menjadi juara Olimpiade Ekonomi Islam, menjadi juara 1 Lomba Business Plan Competition, dan juga menjadi lulusan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Malang. Nah, itu dia teman-teman untuk track record dan rekam jejak dari pembicara keren kita pada pagi hari ini. Mari langsung saja kita sapa untuk Kak Fikri. Halo Kak Fikri, selamat pagi. Apakah Kak Fikri sudah bergabung di ruangan Zoom? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Suara aku masuk ya? Aman Kak Fikri, sudah masuk suaranya. Oke. Gimana kabarnya Kak Fikri? Oke. Siap. Alhamdulillah, baik nih. Sekarang berdomisili di Teman-teman mana dari ya Kak? Solo gimana nih kabarnya? Oh, Alhamdulillah kabar kami baik Kak. Kalau untuk aku yang di Solo di sekarang. Malang. Oke, sedang di Malang ya Kak. Mungkin langsung Mohon confirm ya, jaringannya ini yang bermasalah dari aku atau suaraku masih belum masuk? sudah Atau Kak, gimana? sudah masuk. Sudah ya? Sudah. Jaringan suaranya nggak patah-patah ya? Tidak Kak, aman. Oke. Oke, siap. Bisa langsung dimulai berarti ya ini ya? Bisa Kak, silahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari UNS ya, dari Solo. Berarti kan hari Minggu yang harusnya teman-teman mungkin liburan, main sama ayang misalkan ya, tapi ternyata menyempatkan waktunya nih untuk datang di event hari ini untuk kita sharing-sharing mengenai apa sih ini judulnya, Understand Professional Skill and Business Skill in Syariah Based Company. Ini judulnya terlalu berat ya kalau misalkan teman-teman di hari Minggu itu kan dengerin webinar yang mungkin isinya serius-serius kan agak males ya, apa sih ini gitu. Tapi kan harapan dari panitia ini teman-teman yang hadir di sini bisa belajar kira-kira apa sih yang sekiranya itu dipersiapkan nantinya. Karena kan kuliah itu harapannya
bisa untuk berkontribusi untuk banyak orang kan setelah lulus, apakah itu melalui jalur profesional atau jalur akademisi melalui riset-riset yang dikerjakan, atau misalkan teman-teman bikin usaha sendiri untuk bisa menjadi saluran rezeki bagi banyak orang, kurang lebih seperti itu kan harapannya. Tapi karena ini hari Minggu, nah ini aku nggak mau sharing yang sifatnya berat-berat nih teman-teman, tapi insya Allah yang aku sharing ini kita belajar bareng lah untuk memahami kira-kira apa sih yang perlu disiapkan kalau misalkan kita ingin menjalankan bisnis ataupun menjadi seorang profesional ya, bekerja di sebuah perusahaan yang dimana itu menuntut kita sebagai seorang profesional kayak gitu. Nah, topiknya mungkin agak receh ya teman-teman ya, mungkin yang atau kartun ya udah kenal serial One Piece. Nah, jadi di sini tuh kita belajar nih mencari value of life dari serial One Piece gitu. Jadi ini salah satu serial kartun ataupun anime dari Jepang ya, kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, yang aku benar-benar sangat impression, sangat amazed banget dengan jalan ceritanya gitu. Mulai kan kalau misalkan kita nonton film itu kan rata-rata main karakter itu selalu from zero to hero gitu kan ya. Tapi jalan cerita yang ada di serial ini itu runtut banget, bahkan sudah jalan lebih dari 20 tahun, itu saling berkoneksi antara cerita yang awal banget sampai cerita yang terbaru itu saling berkoneksi. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajarin sebenarnya dari One Piece. Kalau misalkan nih kita ibaratin ya, di serial One Piece ini kan nyari harta karun gitu kan, nyari harta karun, berpetualang pakai kapal gitu. Nah, kalau misalnya kita ibaratin, kita ini ketika mau buka bisnis atau mau bikin bisnis, atau misalkan nih kita mau kerja di sebuah perusahaan, kita ibaratin perusahaan itu sebagai sebuah kapal yang kita tempati, kayak gitu kan. Atau misalkan kita membuat bisnis itu kita bikin sebuah kapal yang akan ditempatin oleh orang-orang lain. Kita nyari tim, kita nyari kalau di serial One Piece namanya nakama ya, kita nyari nakama atau krunya lah, yang sekiranya bisa membantu kapal ini bergerak maju untuk mencapai tujuannya. Jadi itu karena ini makanya kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa mengendarai kapal itu mencapai tujuan besarnya melalui misalnya kita berkontribusi sebagai orang yang ada di kapal itu sebagai krunya, ataupun kita sebagai kaptennya nih yang membangun kapal itu, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa belajar bareng. Apalagi kalau misalkan nih kita nikah gitu kan. Nikah itu kan sebutannya membangun bahtera rumah tangga. Bahtera itu kan kapal. Ya, jadi memang ya dengan kapal ini bisa mungkin baik itu kapten maupun kru harus sama-sama nyaman untuk bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, membuat kapal itu mencapai destinasi utamanya. Kayak gitu kurang lebihnya. Makanya aku bisa ngambil cerita One Piece ini buat kita belajar bareng-bareng lah, kita pecah di beberapa event atau beberapa momen-momen tertentu. Kalau misalkan teman-teman yang belum nonton One Piece, nanti aku jelasin sedikit-sedikit ya, kira-kira kayak gimana sih alurnya gitu. Oke, nah sebenarnya kita start dulu ya, ini ada video. Bentar. Oke, bentar ya. Jadi di momen ini itu sebenarnya salah satu karakter utama ya, karakter utama sih ibaratnya kayak yang jadi pedoman dari karakter utama itu si Raja Bajak Laut, namanya Goldie Roger, itu mau dieksekusi karena dia udah mencapai tujuan utamanya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Terus ditanyain sama orang yang lihat eksekusi matinya, ditanyain kira-kira hartanya itu ada atau enggak, harta terbesar itu, hartanya itu One Piece. Jadi kita itu juga paling enggak punya nih One Piece kita itu apa gitu. Ya kalau di serial ini memang One Piece itu belum ditemukan ya, tapi yang perlu di-highlight itu ketika orang-orang itu tahu ada harta karun terbesar, mereka semuanya saling mengeluarkan effort terbaiknya untuk dapetin
harta karun itu gitu. Nah, kira-kira yang menjadi harta karun terbesar kita itu apa? Yang menjadi tujuan utama kita ada di bumi ini itu apa kayak gitu. Nah, itu yang harus kita kejar. Makanya kenapa judulnya kita nyari yang namanya value of life gitu ya. Nilai dari hidup kita itu sebenarnya untuk apa? Jangan sampai kita ini itu hidup kayak orang-orang pada umumnya gitu, yang rata-rata aja ya udah jalanin apa yang ada sekarang, ibaratnya kayak gitu. Even kayak kalian misalkan dengerin paham stoikisme, orang-orang stoik pun juga pasti punya tujuan utama dari hidupnya, tapi mereka nggak ambil pusing. Kalau misalkan tujuannya belum tercapai sekarang, ya udah dijalanin dulu. Tapi mereka bukan kayak ya udah hidup lempeng-lempeng aja ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya lempeng-lempeng aja ya, kayak gini-gini aja, yang penting dijalanin terus kayak gitu. Yang utama itu punya tujuan hidup untuk bisa menjadi bahan bakar kalian ketika menjalanin atau mengeksekusi banyak hal lah dalam perjalanan hidup kalian, ibaratnya kayak gitu. Ya, apakah nantinya kalian memutuskan untuk berkarir di dunia bisnis atau mau memutuskan berkarir di dunia profesional, yang penting tujuan utama kalian itu apa. Nah, semua orang pasti punya mimpinya masing-masing kan. Tinggal bagaimana kita bisa mencari apa sih yang bisa mengakomodir kita untuk bisa mencapai mimpi itu. Ibaratnya seperti itu. Ya sama di One Piece. Yang jadi One Piece-nya masing-masing orang itu bisa aja beda-beda. Ada yang emang ngincer harta karun, ada yang memang ngincer hal-hal yang mungkin remeh kayak gitu ya. Nah, itu tergantung sama ini apa namanya tujuan dari masing-masing orang. Ya, ini ada jalan berbeda. Kalau ada yang mau jadi entrepreneur atau ada yang menjadi karyawan profesional, itu selalu self talk. Ya, tanya dulu ke diri kalian masing-masing. Nggak ada yang salah kalian mau bangun bisnis atau mau jadi karyawan profesional, nggak ada yang salah juga misalkan kalian mau berkarir di non industri keuangan syariah atau di non industri halal, nggak ada yang salah juga, terserah kalian mau berkarir di mana. Yang penting kita sebagai muslim harus tahu koridor-koridornya kan, nggak bersinggungan dengan riba, nggak bersinggungan dengan horor, yang penting jauhin itu aja. Mau kalian di industri yang kayak gimana pun itu okay kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau jadi entrepreneur, kira-kira yang jadi motivasi terbesar kalian menjadi entrepreneur itu apa gitu? Kira-kira sudah siap nggak sih? Kan kalau menjadi entrepreneur kalian jadi kaptennya nih, kalian jadi kapten timnya yang bisa ngarahin tim kalian itu nanti arahnya kayak gimana. Biar kapal yang kalian bikin itu memang jalannya sesuai tuh, bisa sampai ke tujuan utamanya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih jadi role model bagi tim kalian nantinya? Karena segimanapun leader itu orang yang paling pertama untuk ditiru sama timnya. Kalau misalkan leadernya itu nggak bisa mengayomi timnya, leadernya itu nggak bisa mendapatkan respect dari timnya, ya timnya nggak akan bisa bergerak maju. Ibaratnya kayak gitu. Aku udah beberapa kali kan di Sarfin ini mungkin yang teman-teman tahu ya, itu kan cuma sebatas platform edukasi keuangan kan di sosial media. Tapi sebenarnya di balik dari Sarfin, itu aku jalanin bisnis human development. Ya, jadi aku itu di Sarfin nge-training SDM dari lembaga keuangan syariah yang sekarang itu ada di BSI, yang nge-training marketing yang ada di BSI. Kita lihat kayak gimana sih pencapaiannya mereka, kenapa mereka ini masih underperform, kira-kira bagaimana impact dari leadernya. Nah, yang aku temukan rata-rata itu mereka ini bisa jadi males karena ngerasa leadernya udah nggak peduli sama mereka. Ibaratnya kayak gini nih, misalnya kalian kerja gitu ya besok. Alah, aku cuma ngerjain kayak gini aja, yang penting bisa dapat gaji bulanan rutin. Dengan gaji sekian pun aku bisa ngerasa cukup kok. Aku bisa ngerasa hidupnya dengan layak kok. Jadi nggak ada masalah. Toh kalau misalkan aku kerjaannya nggak maksimal pun, aku nggak bakal dipecat. Ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang bikin kapalnya akan sulit maju gitu teman-teman. Nah, makanya kenapa nanti kita belajar ya, kenapa ini si Luffy selaku main karakter di One Piece dan juga nakama-nakamanya ini bisa bergerak maju terus, itu karena apa sebenarnya di kapal itu kayak gitu ya. Jadi memang leader ini harus benar-benar siap untuk bisa jadi role model bagi timnya. Kalau misalkan nggak siap, ya otomatis timnya ini nggak akan bisa mau support leadernya. Leadernya nggak bakal dapat respect dari timnya. Begitupun ketika memutuskan menjadi karyawan profesional ya. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai di dunia kerja nantinya?
sejauh mana kontribusi yang akan kita berikan ya ke perusahaan yang jadi tempat kita bekerja nantinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita aja kontribusinya nggak maksimal, gimana caranya kita bisa mencapai mimpi kita kayak gitu, gimana caranya kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Masing-masing orang kerja itu pasti punya mimpinya masing-masing kan, punya tujuan utamanya masing-masing kan. Nah, mereka memutuskan untuk memilih perusahaan itu karena dianggap kalau perusahaan itu bisa mengakomodir dia untuk mencapai mimpinya kayak gitu. Ini yang perlu dipahami ya. Kalau misalkan ternyata perusahaannya ini nggak bisa mengakomodir mimpinya, ya pasti akan ada pikiran untuk resign. Mimpinya kan banyak hal ya, misalkan untuk mencapai mimpi ini perlu income sekian gitu. Ternyata perusahaan ini masih belum bisa mengakomodir aku untuk dapetin income sekian, ya, pasti akan kepikiran resign. Atau misalkan pengen bergerak di perusahaan itu karena ekspektasinya wah bisa ngembangin skill atau karyaku lebih jauh lagi. Ternyata perusahaannya ini belum bisa mengakomodir itu. Ya otomatis kepikiran untuk resign. Karena resign itu menurut riset, itu bukan cuma sebatas urusan income. Ya, kecil kemungkinan orang itu, kalau menurut data ya, yang resign karena kecilnya income, itu justru lebih sedikit dibanding alasan-alasan yang lain gitu. Ada yang alasannya karena bosan, ada yang alasannya karena bosnya ngeselin, atau mungkin karena orang-orang di kantor itu ternyata toksik. Nah, itu kan banyak banget nih alasan-alasan reason yang seperti itu. Jadi bukan cuma karena income. Ya memang ini yang gimana caranya bisa menyatukan jalan pikiran atau pendapat masing-masing orang segitu banyaknya dalam satu kapal itu nggak mudah. Makanya kenapa ada teori itu kayak gini. Semakin banyak orang, misalnya ditarik tambang gitu ya, ditarik tambang. Ini analoginya, ketika semakin banyak orang yang ikut dalam satu kelompok tarik tambang, dia akan ada salah satu atau mungkin sebagian orang yang effortnya ini nggak maksimal gitu. Karena ngerasa, ini udah ada yang berotot gitu, atau udah ada yang tenaganya besar banget buat narik, ibaratnya kayak gitu. Jadi akhirnya menggantungkan ke orang lain. Nah ini yang akhirnya nggak baik dalam satu kapal itu, dalam satu tim itu, karena ngerasanya ada yang toxic lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak ya udah nih ngantungin diri aja. Ini yang nggak bagus. Jadi semuanya itu harus berkontribusi secara maksimal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau baik dari entrepreneur maupun yang profesional ini harus saling bahu-membahu, saling respect satu sama lain. Karena kalau misalkan nggak saling respect nggak akan bisa jalan, nggak saling percaya nggak akan bisa jalan. Begitupun untuk seorang leader, ketika nanti timnya itu misalkan di suasana kantornya ini nggak baik, ya gimana caranya bisa mengkondisikan. Begitupun sebagai karyawan profesional atau sebagai timnya, kalau misalkan leadernya ini udah keluar dari tujuan utamanya, ya pasti nanti bisa kita arahkan, nah bisa kita ingetin lagi lah tujuan utamamu itu sebenarnya apa, kayak gitu. Makanya kenapa itu aku jauh lebih senang kalau misalkan ketika merekrut orang gitu ya, terus orang itu balik tanya, nantinya tujuan utama dari perusahaan ini itu mau kemana gitu, mau dibikin seperti apa perusahaan ini, dan kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak atau Ibu selaku HRD ke diri saya kayak gitu. Nah kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu, itu akhirnya kita bisa coba memahami apa sih yang dibutuhkan mereka dan tercipta rasa saling menghargai gitu. Nah kira-kira bisa match nggak sih apa yang aku butuhkan sama perusahaan butuhkan kayak gitu. Jadi bukan cuma tanyanya ketika di interview gitu, tanyanya nanti job desk-nya ngapain ya, terus nanti gajinya berapa ya setiap bulan. Itu menurutku pertanyaan balik dari pelamar yang klise gitu, yang nggak kurang bisa ngena lah dari sisi HRD. Tapi kalau misalkan ada pelamar yang balik nanya, perusahaan ini nanti mau diarahin seperti apa, mau sejauh mana perusahaan ini berjalan, apa sih yang diekspektasikan dari diri saya untuk bisa masuk ke perusahaan Bapak atau Ibu kayak gitu. Nah kira-kira pinginnya kontribusi saya ini nanti sejauh mana gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, apa yang perlu saya lakukan. Nah itu menurutku kayak orang ini mau belajar nih gitu, orang ini mau menghargai tujuan utama dari perusahaan ini nih. Begitupun dari HRD-nya pasti bakalan tanya, kira-kira kamu pengen masuk perusahaan ini karena apa gitu, ekspektasi
hasilmu ke perusahaan ini seperti apa. Nah, itu yang akhirnya bisa menciptakan komunikasi yang bagus untuk bisa menjalankan sebuah perusahaan dengan baik atau menjalankan kapal itu bisa mencapai tujuan utamanya. Nah, ini kita bisa lihat dari momen pertamanya Luffy mengarungi lautan ya. Jadi ketika Luffy umur 17 tahun kalau nggak salah, dia memutuskan untuk pergi mengarungi lautan karena dia pengen jadi raja bajak laut yang di pendapatnya raja bajak laut itu orang yang paling bebas di dunia ini, bebas melakukan apapun karena dia nggak mau dikekang, nggak mau ada diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, tapi dia memulainya ya start from small thing ya. Jadi tanpa melihat seorang pun yang nantinya akan menjadikan tim, ya Luffy mengarungi lautan dengan perahu kecilnya. Petualangan besar yang dia inginkan akan dimulai. Pernah kayak gitu. Ya, jadi memang semua hal itu ya start from small thing. Jangan sampai kalian langsung tiba-tiba misal nih fresh graduate gitu kan, banyak banget sekarang yang kejadian-kejadian yang fresh graduate gitu ya, terus lulus langsung ekspektasinya masuk ke perusahaan yang besar banget, tapi kalian belum ada reputasi, belum ada skill yang mencolok banget ya, yang stand out. Gimana caranya kalian bisa masuk ke perusahaan yang gede banget kayak gitu. Itu menurutku bakalan ya keajaiban lah kalau misalkan lolos ya. Kalau misalkan kalian doanya kenceng banget, terus tirakat ya, kalau orang Jawa bilangnya tirakatnya itu gede banget ya gitu, kenceng banget, itu mungkin keajaiban lah bisa lolos ke perusahaan yang memang dia itu multinational company ya gitu. Ya rata-rata mesti startnya dari perusahaan kecil atau dari kapal yang kecil, nggak mungkin orang-orang itu startnya dari perusahaan-perusahaan yang langsung besar, kecuali memang kalian punya privilege gitu ya. Ya, privilege misalkan kalau di ceritanya One Piece itu anaknya dari Kaisar Laut gitu. Karena di One Piece ini dia ada karakter-karakter yang punya pengaruh besar ya, namanya itu Kaisar Laut. Nah, ini Kaisar Laut itu menjaga seperempat dari lautan kayak gitu. Nah, punya wilayah yang besar, punya kru yang besar, punya armada yang besar. Nah, kalau misalkan Luffy pengen jadi raja bajak laut, dia harus ngalahin ngalahin kaisar-kaisar laut itu. Nah, tapi yang kerennya nanti timnya si Luffy ini kayak memang mereka ini diplotkan dia belajarnya dari hal-hal yang kecil dulu, terus ketemu dinding-dinding yang besar. Ketika ketemu dinding yang besar, itu dia tahu ternyata aku masih lemah nih, aku harus banyak belajar nih, aku harus banyak latihan nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari sebenarnya dari setiap film yang mungkin main karakternya dari hero to hero kayak gitu ya. Nah, ini misalkan dia ketemu sama salah satu kaisar laut gitu, terus ditanyain dunia seperti apa yang ingin diciptakan oleh si Luffy ini ketika dia sudah mencapai titik tertingginya, yaitu menjadi raja bajak laut kayak gitu, yang menjadi orang yang paling bebas di dunia ini. Sama kayak kalian nanti misalkan nih bangun bisnisnya udah sampai tujuan utama, apa yang kalian lakukan nanti setelah bisnis itu sudah masuk ke tujuan utama bisnisnya, atau mungkin kalian yang berkarir di dunia profesional. Nah, ketika sudah mencapai titik tertentu, apa yang nanti yang akan kalian lakukan selanjutnya gitu. Jangan sampai kalian bingung. Ya, misalnya kayak si Luffy udah ketemu One Piece, jadi raja bajak laut, dia itu pengennya kayak gimana selanjutnya. Ya, dia simple pengen nyiptain dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau ya, dunia di mana orang-orang itu bebas, dunia nggak ada diskriminasi, dunia nggak ada kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Dia pengennya menciptakan dunia seperti itu kalau misalkan dia berada di titik tertingginya. Begitupun kita nih, misalnya kita sudah punya tujuan hidup kita gitu ya, oh kita sudah mencapai tujuan hidupnya nih, tapi setelahnya itu ngapain? Karena hidup itu harus punya bahan bakar kan. Kalau misalkan kita sudah mencapai titik tertinggi, ternyata ada demotivasi, oh ternyata kayak gini aja. Sama kayak misalkan gini nih, kalian PDKT gitu ya, ada interest sama orang lain, sama crush-nya lah. Terus ternyata udah dapet nih crush-nya itu, atau misalkan udah pacaran atau mungkin udah nikah lah. Nah, mungkin di awal-awal nggak bosen, tapi nanti kalau misalnya kalian nggak tahu setelahnya mau ngapain, akan ada di titik di mana kalian jenuh dengan hubungan itu. Kurang lebih seperti itulah kalau misalkan untuk menganalogikan hal seperti ini ya, kan pasti teman-teman kebayang semua kan. Nah, jadi
kita harus tahu nih setelah mencapai titik itu, mencapai tujuan itu, kalian mau ngapain lagi selanjutnya. Kalau misalkan kalian udah nggak tahu mau ngapain lagi, nanti akan jatuh lah ibaratnya kayak udah di titik tertinggi, jatuhnya pasti bakal lebih dalam kayak gitu. Oke, kalau dapat di Jepang itu sebenarnya ada konsep ikigai. Ini yang jadi kayak bahan bakar terus lah, bahan bakar yang berulang agar kita ini bisa nyaman dalam menjalani hidup gitu ya. Ikigai ini diambil dari 4 irisan lingkaran. Yang pertama itu what you love, what you are good at, what you can be paid for, sama what the world needs. Ya, jadi ini digabungkan di mana irisan dari 4 lingkaran itu namanya ikigai, tengah-tengah lah ibaratnya. Jadi misalkan kita ini sukanya ngapain sih? Kita ini bisanya itu ngapain sih? Misalnya aku suka seni gitu, dan aku memang pandai untuk ngegambar digital art. Ternyata digital art ini juga bisa dijual, dan ini dibutuhkan sama masyarakat atau society kita. Ya udah, aku tekunin gitu aja, dan aku nyaman ngejalanin itu. Sampai mungkin aku punya mimpi jadi desainer terhebat di dunia misalkan, nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan sudah mencapai jadi desainer terhebat di dunia, aku mau bikin pakaian-pakaian gratis untuk dikasih ke wilayah-wilayah terpencil. Mereka pengen aku buatin kayak semacam fashion week kayak yang di SCBD misalkan yang sekarang lagi viral. Nggak ada masalah kayak gitu. Jadi itu yang jadi bahan bakar kita untuk terus menjalani hidup dengan nyaman. Ya, jadi memang apapun pilihan kalian nantinya, yang pengen jadi entrepreneur, pengen jadi karyawan profesional, yang penting kalian punya ikigai kalian itu apa gitu. Karena menurutku kalau misalkan kita berbicara, ini kan ngomongin understand business skill ya, business skill sama professional skill. Kalau kita sekarang hari Minggu belajar yang berat-berat kayak belajar business skill nih, harus tahu bisnis model kanvas, harus tahu bagaimana caranya riset produk, harus tahu bagaimana cara menciptakan produk market fit, terus juga tahu bagaimana caranya testing, bisa punya kebiasaan untuk iterating, dan lain sebagainya. Itu teoritis banget, tapi hal yang mendasar yang perlu kalian pahami, yang jadi basic ketika ngejalanin bisnis maupun jadi karyawan profesional, itu mimpi kalian apa, bahan bakar kalian apa, segimanapun bagusnya bisnis model kalian, segimanapun bagusnya skill kalian, kalau kalian nggak menemukan value dalam hidup kalian, kalian akan cepat bosan gitu. Kalian akan cepat jatuh, ibaratnya seperti itu. Begitupun aku juga masih belajar ya teman-teman ya. Ketika ngejalanin bisnis di Sarfin ini, ngembangin Sarfin ini, itu selalu akan ada titik di mana kok kayaknya rutinitas ini tuh bikin jenuh ya. Nah, itu harus balik lagi nih, mimpi kemarin bikin Sarfin itu kayak gimana? Apakah aku sudah mencapai mimpi itu? Apakah aku sudah bisa bermanfaat bagi banyak orang lain dari Sarfin? Seperti itu. Ya, itu yang harus bolak-balik diingatin ke diri kita sendiri gitu, untuk bisa terus menjalanin apa yang memang jadi tujuan utama kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi sekarang kita mungkin nggak belajar ngomongin teori-teori kayak, oh kalau pengen punya skill profesional, itu harus bisa grooming, harus bisa communication skill, gimana caranya communication skill, dan lain sebagainya. Menurutku itu bisa dipelajarin dari pengalaman yang nantinya akan membentuk kalian gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba fresh graduate langsung bisa banget, oh ternyata communication skillku ini bisa digunakan untuk bikin bahasa-bahasa marketing atau bahasa-bahasa iklan yang datangin leads yang gede banget gitu, yang banyak banget. Itu bisa dipelajarin, kalian pasti banyak trial error juga. Se-skillful apapun kalian di perusahaan yang kayak gimana pun, itu pasti kalian akan banyak belajar. Kalau misalkan kalian udah stuck di situ, itu nggak akan bisa tumbuh lah ibaratnya seperti itu. Jadi memang growth mindset ini harus ditanamin dari dulu. Ya, kalau ngomongin jalan entrepreneur, ya ini yang mungkin kalian harus pahami, pasang surut bisnis akibat ombak lautan itu banyak banget ya, pasang surut bisnis. Kayak kemarin tiba-tiba ternyata ada pandemi dan lain sebagainya. Atau mungkin yang paling utama itu, kalau menurutku bukan cuma pasang surut bisnis, karena pasang surut bisnis itu kan eksternal ya. Eksternal ini tuh bisa kita tata lah, bisa kita bikin banyak plan lah kalau eksternal ini tuh. Karena kalau misalkan
kayak kemarin pandemi, oh ternyata kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, kita harus siap yang namanya dana darurat di dunia di perusahaan. Kasnya ini harus benar-benar di planning sebaik mungkin, cash flow-nya dan lain sebagainya. Itu ranahnya eksternal. Ya, yang paling utama itu di ranah internalnya. Itu kalau menurutku itu yang paling berat banget untuk ngejalanin bisnis ya. Itu ketika timnya nggak bisa kondusif gitu. Nggak bisa kondusifnya kenapa? Karena yang pertama mungkin nggak percaya ya sama kaptennya. Jadi timnya itu nggak respect gitu. Ini mungkin yang sering banget dialami oleh banyak entrepreneur gitu ya teman-teman ya. Ketika ternyata anggota timnya ini males ya, males sama kaptennya, males sama leadernya, yang akhirnya omongan leadernya itu nggak akan didengerin sama timnya, instruksi leadernya itu nggak akan pernah didengerin sama timnya. Nah ini yang menurutku itu kayak yang bikin kendala terbesar untuk menjalani bisnis. Terus yang ketiga itu susah merekrut tim yang dibutuhkan dan handal di bidangnya. Makanya balik lagi sebisa mungkin itu kita harus kalau pengen jadi karyawan profesional ya kita harus bisa berkontribusi secara maksimal yang menunjukkan bahwasanya kita ini memang dibutuhkan nih, kita ini handal di bidang itu yang memang spesifik untuk bisa ngebantu kapal ini bergerak maju. Contoh nih, nakama-nakamanya Luffy atau kru-krunya Luffy. Nah, si Nami ini dia bisa jadi navigator terbaik di kapalnya. Ya, kan kapal kalau misalkan nggak ada navigator kan akhirnya bingung tuh mau ngarahinnya kemana. Usopp ini jadi penembak jitu. Kan ini kapal perang kalau misalnya diserang sama musuh. Nah, ini bagiannya si Usopp untuk bisa nyerang balik si musuhnya. Sanji, dia jadi koki yang paling enak yang bisa masakin teman-temannya makanan yang sehat, bergizi dan juga enak kayak gitu. Chopper dia jadi dokter. Nah, Robin dia jadi arkeolognya kapalnya Luffy karena kalau petualangan harus cari hal-hal sejarah yang bisa nuntun kapalnya ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain kayak gitu. Frankie dia jadi pembuat kapal yang ahli untuk merenovasi kapalnya. Jinbe ini yang bagian pengendara atau nahkoda kapalnya kayak gitu. Nah, semuanya ini punya bagiannya masing-masing. Semua ini punya keahliannya masing-masing. Nah, ini yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan kapal ini bisa jadi lebih baik lagi. Ya, makanya kenapa selalu perusahaan itu sebenarnya butuh orang-orang yang nantinya fit sama kebutuhan dari perusahaannya. Makanya nanti ditanyain, kalau misalkan nih kalian interview nantinya ya, tanya balik aja kira-kira dengan pengalaman yang saya miliki saat ini, kira-kira dengan skill yang saya miliki saat ini, apa sih yang Bapak atau Ibu ekspektasikan dari diri saya? Kalau misalkan nanti saya bisa berkarir di perusahaan Bapak atau Ibu, kira-kira kalau misalkan yang diekspektasikan sama Bapak atau Ibu ini nggak sesuai, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya benahi untuk bisa membantu perusahaan Bapak atau Ibu ini bisa mencapai tujuan utamanya? Itu menurutku HRD bakalan lebih senang banget sih, karena mereka merasa dihargai gitu ya. Ini yang memang harus dipahami, baik itu dari orang yang memutuskan untuk menjalani sebagai entrepreneur ataupun sebagai karyawan profesional. Kalau entrepreneur ya bisa mungkin kita juga harus tahu diri lah, harus tahu kapasitas diri kita. Oh, bisnisku ini tuh masih belum gede, masih belum bisa dilirik sama banyak orang. Perusahaanku ini masih kecil. Ya udah, mending aku nyari orang yang sekiranya cocok dan dia punya kemauan belajar yang tinggi. Tinggal gimana leadernya ini mengkondisikan timnya nantinya kayak gitu. Makanya kenapa sebagai leader dia itu harus punya tekad yang kuat. Kalau misalkan leadernya aja melempem ibaratnya, ya timnya akan ikutan melempem gitu. Alah, leaderku ternyata kayak gini, ujung-ujungnya nanti protol atau pecah ya. Banyak banget nih entrepreneur muda ya, dia menggebu-gebu di awal, pas ketemu dinding pertama, nah dia ini nggak punya tekad yang kuat buat nembus dinding itu. Ya akhirnya timnya hopeless gitu. Alah, ternyata leadernya kayak gini, pada males-malesan semua, ya otomatis ya bakalan pecah tuh, bakalan rusak itu timnya gitu ya. Jadi memang kalau ngomongin understand business skill, hal pertama yang menurutku harus teman-teman pelajari dari awal kalau mau memutuskan menjalani bisnis, itu gimana caranya manage tim. Itu sih, gimana caranya kalian bisa menjadi sosok leader yang bisa mendapatkan respect dari timnya. Gimana caranya kalian bisa
mendelegasikan tugas, gimana caranya kalian bisa memastikan kalau tim yang kalian hire itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kayak gitu. Itu sih yang menurutku hal paling basic, yang paling utama yang harus dimiliki oleh leader ketika menjalani atau memutuskan untuk jalanin bisnis. Gitu. Ya kalau ngomongin bisnis skill ya. Kalau ngomongin bisnis model, caranya bikin bisnis startnya kayak gimana, caranya nyari investor kayak gimana, itu hal yang menurutku bukan prioritas utama gitu. Prioritas utama kayak misalnya nih, ngomongin investasi ya, dapetin investor. Bisnis di tahap awal itu yang dicari sama investor itu bagaimana timnya. Timnya kalau kuat, investor ini yakin bisnisnya bisa jalannya baik. Itu jadi memang manage tim ini jadi jalan yang paling terjal di awal. Kalau misalkan timnya ini udah berontak di awal, kalian pasti nggak akan bisa sukses banget jalan bisnisnya. Itu ya hal yang paling pertama yang harus kalian pahami ketika mau bikin bisnis. Begitupun kalau ingin berjalan di dunia profesional, kalian harus benar-benar memantaskan diri lah. Kalau ingin dapat perusahaan yang besar ya, apakah kalian pantas gitu? Tanya ke diri kita, sejauh mana kalian bisa berkontribusi di perusahaan besar itu dengan banyak talent-talent yang mungkin bertalenta, yang mungkin menurut kalian bikin insecure gitu ya. Nggak ada masalah kita insecure, intinya kan kita insecure ini untuk memperbaiki diri gitu kan. Ya kita memataskan diri, oh berarti kalau misalkan aku ini masih belum bisa masuk ke perusahaan yang segede itu, aku harus masuknya di perusahaan yang levelnya kayak gimana nih, yang dia lingkungan kerjanya bagus, ya yang dimana nggak ada orang-orang toksik, ya yang sama-sama punya growth mindset. Nah terus aku bisa berkembang di sana, bisa nggak cuma ngomongin income. Kalau umur usia 20-an tahun di awal ini jangan pikirannya jangan di income dulu lah, tapi lebih ke apakah kalian bisa ngembangin skill kalian, bisa punya reputasi yang baik nantinya ketika bekerja di sana, dan itu bisa memperbaiki CV ataupun portofolio kalian untuk bisa melompat ke perusahaan yang lebih bagus lagi. Misalkan nih si Zoro ternyata udah belajar banget, udah latihan banyak banget dan bisa ngalahin banyak orang-orang penting. Ketika Zoro keluar dari kapalnya si Luffy, dia gampang banget untuk bisa masuk ke kapal-kapalnya yang lebih besar daripada Luffy. Ya, masuk ke kapal Kaisar Laut lah ibaratnya yang jadi karakter besar, atau masuk ke jadi angkatan laut lah dan bisa langsung dapetin jabatan yang tinggi, itu gampang banget bagi Zoro. Makanya penting bagi kita untuk bisa punya reputasi di perusahaan yang menurut kita pantas bagi kita gitu, untuk bisa ngembangin skill dan karya kita ke depannya. Gitu. Nah ini ada kata-kata yang bagus banget dari Zoro. いいかお前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。いざって時にこいつを立てられねえようなやつは一味にはいねえ方がいい。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。 Titelnya kelihatan nggak sih? Atau nggak kelihatan? Ketutupan. Ada suara aku yang patah-patah. Gimana? Artinya ketutupan. Tidak Ketutupan terlihat ya? Kak, untuk translate. Nah ini gimana sih caranya biar kelihatan? Bentar. Gini deh, kalau gini kelihatan nggak ya? Bentar, aku... いいかお前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。いざって時にこいつを立てられねえようなやつは一味にはいねえ方がいい。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。 Bentar, ini tadi ada kalimat yang bagus nih dari Zoro ya. Kru yang kehilangan penghormatannya pada kaptennya itu pasti hancur gitu. Jadi memang perlu banget bagi tim itu juga punya respect ke kaptennya gitu. Kalau misalkan timnya aja nggak respect, ya gimana caranya kaptennya ini bisa mengondisikan timnya. Kayak gitu gampangnya. Jadi memang ini menurutku salah satu momen yang epic banget sih. Kalau misalkan kalian yang nonton One Piece, ini momen ketika ada salah satu krunya Luffy memutuskan untuk keluar, tapi Luffy-nya nggak rela untuk dia keluar, padahal si krunya ini awalnya nggak respect memang sama si Luffy-nya karena beda pendapat. Nah kalau misalkan dia pengen balik ke krunya si Luffy, ya dia harus minta maaf, dia harus benar-benar mastiin kalau dia nggak akan ngulangin melakukan hal bodoh lagi kayak gitu untuk bisa, atau nggak respect ke kaptennya, baru nanti semua orang yang ada atau
kru-kru yang lain bisa nerima dia untuk kembali ke kapal ini, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang penting banget kalau ngomongin jalanin bisnis itu punya tim yang dia tuh respect ke kita gitu. Kalau dia nggak respect ya nggak akan bisa jalanin bisnis dengan baik. Ya. Dan yang utama itu kayak tadi yang kataku ya, ketika kita memutuskan untuk jadi karyawan profesional, ya kita harus bisa berkontribusi dengan baik untuk bisa membantu perusahaan itu mencapai tujuan utamanya. Meskipun kita punya mimpi kita gitu. Ini sama si Zoro. Zoro itu dia cita-citanya pengen jadi pendekar pedang terhebat sedunia gitu. Ya kalau misalkan ada orang menghalangi mimpinya, ya dia nggak segan-segan untuk keluar ataupun mungkin membunuh ya. Kalau di serial kartun kan udah kebiasa kalau kartun action ya itu akan ngomongin bunuh-bunuhan ibaratnya. Nah, si Luffy dia mencoba mengakomodir mimpinya si Zoro atau cita-citanya si Zoro. Kalau misalkan dia pendekar pedang nomor 1 di dunia, ya itu wajib baginya. Karena Luffy punya mimpi jadi raja bajak laut, ya mau nggak mau harus punya kru yang hebat di bidangnya. Gitu. Siapapun yang bergabung dengan raja bajak laut harus hebat di bidangnya. Ya, kayak gitu simpelnya teman-teman. Kita ngomongin supply and demand ya. Pemilik usaha sama pelamar kerja. Pemilik usaha itu selalu ingin mendapatkan tim yang sesuai kebutuhan dan mampu mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan besar bisnisnya. Pelamar kerja ingin bekerja di suatu tempat yang bisa mengakomodir apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya selama ini. Nah, ini yang harus di-match-kan. Kalau nggak match, ya nggak akan bisa mencapai tujuan besar masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini momen ketika si Zoro kena dinding pertama ya. Pengen jadi pendekar pedang terhebat, ketemu salah satu pendekar pedang yang hebat juga. Dan dia kalah pertama kali. Tapi dia di sini itu nggak mau nyerah. Dia pengen belajar, pengen latihan lagi, dan dia janji ke si Luffy kalau dia nggak akan kalah lagi. Nah, apakah itu memuaskan si Luffy? Kayak gitu. Jadi ketika krunya atau misalkan kita sebagai kru, ya sebagai tim, itu ternyata mengalami atau membentur dinding yang tinggi kayak gitu. Nah, kita juga jangan sampai langsung nyerah gitu. Kita tanya nih, kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki? Kita tanya ke kapten kita, ke leader kita, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu perusahaan ini bisa lebih baik lagi. Kalau ternyata kemarin yang saya lakukan ini masih belum maksimal, masih salah kayak gitu. Ya, jadi memang harus sering belajar lah kalau misalkan kita mau berada di ranah profesionalisme. Ini video juga ya, kalau video ini biar tulisannya. Ya, jadi si Luffy-nya pun itu dia punya respect ke timnya. Kalau misalkan nggak ada timnya, ya dia nggak akan bisa jadi raja bajak laut. Ini pentingnya ketika kita memutuskan ingin menjalani bisnis atau menjadi karyawan profesional, saling punya tenggang rasa, saling punya toleransi antara tim dan juga kaptennya. Gitu. Oke, bentar ya, aku sambil minum ya. Suaraku habis. Nah, ini adalah salah satu quote yang menurutku paling bagus banget dari pendirinya Apple, Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish ya. Kita ini kalau jadi orang ya harus selalu lapar, harus selalu merasa bodoh. Karena kalau misalkan kita selalu merasa bodoh, kita ini masih punya bahan bakar untuk bisa selalu belajar dan memperbaiki diri kayak gitu. Karena kan kalau kita belajar dari cerita fiksi superhero pun itu nggak ada ceritanya, itu misalkan masih sedikit banget ada ceritanya yang dari hero to zero. Rata-rata itu alurnya bergerak maju ya, dari zero to hero kayak gitu. Rata-rata main karakternya ini berasal dari orang biasa dan berusaha mencapai mimpi besarnya. Tapi dalam perjalanannya
mereka selalu ketemu sama rintangan-rintangan besar yang menghalangi jalannya. Nah, opsinya ya harus maju menghancurkan dinding ketidakmungkinan itu. Nah, gimana caranya menghancurkan dinding ketidakmungkinan itu? Ya, kita harus selalu belajar, kita harus selalu merasa kecewa. Dikecewakan itu menjadi bahan bakar kita untuk selalu bergerak maju. Sama halnya kayak momen yang ketika si Luffy ini kehilangan timnya gara-gara ketemu musuh yang kuat. Nah, dia nyesel banget. Dia ngerasa lemah, bahkan nggak sanggup untuk nyelamatin satu timnya sendiri atau salah satu timnya sendiri kayak gitu. Itu dia ngerasa sedih banget, depresi banget. Ya, ini yang harus kita miliki. Kita harus ngerasa bodoh, kita harus selalu ngerasa lapar, kita harus selalu pengen belajar cari hal baru. Kalau kita ngerasa, oh aku udah ahli nih, misal ada dari teman-teman yang ngerasa aku udah ahli soal akuntansi gitu, ya udah nggak mau belajar lagi, akuntansinya paling sebatas cuma gini-gini aja, ya ujungnya kalian bisa stuck di situ aja, nggak bisa gerak maju untuk bisa capai mimpinya atau berkontribusi jauh lebih besar lagi ke perusahaan dan membuat perusahaan itu lebih besar lagi. Yang selalu aku tanemin ke teman-teman atau ke timku ya, itu gini nih teman-teman, perusahaan ini ketika itu maju, ketika itu bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar lagi, kembalinya itu ya ke tim sendiri gitu. Benefit secara material itu kembalinya juga ke tim sendiri. Dan ketika perusahaan itu semakin maju, semakin besar, tim itu akan selalu punya reputasi. Oh, siapa sih yang jadi marketingnya Sarvin misalkan? Oh, siapa sih yang jadi human development-nya Sarvin? Kok bisa sampai Sarvin ini jadi perusahaan yang nge-training marketingnya BSI misalkan. Nah, ini kan akhirnya jadi reputasi mereka kan. Nah, ini yang selalu aku tanemin ke timku. Ya, kalau misalkan kita ini sama-sama ngeluarin effort yang paling gede untuk kemajuan perusahaan ini, kembalinya pasti ke diri kita masing-masing. Ya, makanya kenapa ketika nanti di tengah jalan Sarvin ketemu dinding yang besar, ya mau nggak mau kita harus sama-sama duduk bareng, apa yang kita evaluasi kita harus belajar bareng untuk bisa nata perusahaan ini jauh lebih besar lagi. Bukan berarti orang yang punya peranan sebagai kapten, yang jadi leader, itu selalu orang yang bisa mutusin keputusannya sendiri. Itu menurutku akan jadi jauh lebih jelek dalam ngejalanin bisnis. Karena ngerasanya gini, bisa aja keputusan yang kita ambil itu nggak memuaskan salah satu orang kan. Nah, kita pengen tahu apa sih yang sebenarnya untuk bisa mengakomodir itu gitu. Nah, kita harus punya komunikasi yang bagus nih dengan timnya. Makanya kenapa tadi aku bilang hal paling basic, hal paling dasar untuk bisa ngejalanin bisnis itu manage tim. Kalau kita nggak bisa komunikasi yang baik dengan tim, nggak akan bisa jalan bisnisnya. Begitupun kalian nanti yang jadi tim, kalau kita nggak menyampaikan apa yang jadi unek-unek kita juga nggak bisa ngeluarin effort terbaik kita, yang nggak akan bisa maju nggak akan bisa berkontribusi untuk bisa bikin perusahaan itu jauh lebih maju lagi. Karena balik lagi, ketika perusahaan itu semakin maju, ketika perusahaan itu semakin besar, itu gampang bagi kita untuk dapat reputasi, gampang bagi kita untuk dapetin benefit atau feedback berupa material dan lain sebagainya. Nah, salah satu perusahaan besar yang mereka mengadopsi konsep nakama. Jadi nakama itu artinya teman. Di Jepang itu ada perbedaan kata ya untuk menyebutkan teman. Ada yang namanya tomodachi, ada yang namanya nakama. Nah, nakama ini itu jauh lebih dalam sebenarnya maknanya. Nah, ini kita lihat dulu nih pilar utama dari Tokopedia. Nah, salah satu pilar utama di Tokopedia itu growth mindset ya. Sebagai nakama, kami menerapkan nilai ini dalam pekerjaan dengan terus berinovasi dan berkolaborasi. Ya, jadi nggak hanya ngomongin satu divisi, tapi juga melibatkan banyak divisi. Ini pentingnya untuk bersinergi. Ini konsep ini itu kayak si William Tanuwijaya selaku foundernya Tokopedia, kayaknya suka One Piece gitu ya, kayaknya sih. Sampai dia menyebut timnya itu nakama gitu. Yang punya makna lebih dalam tentang itu kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin dia berharap itu saling berkontribusi maksimal, nggak ya udah tugasku cuma ini toh, selesai ini ya wis nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Tapi dia pengen
ngebentuk saling sinergi aktif antar divisi yang ada di Tokopedia itu sendiri kayak gitu. Jadi memang makna penting nakama itu kayak dalam banget gitu menurutku ya. Jadi memang nakama ini kalau diartikan sebenarnya teman dalam satu kapal atau dalam satu kelompok dengan satu tujuan yang sama. Meskipun mereka punya mimpi masing-masing, tapi dia itu sebenarnya tujuan utamanya itu dia sama gitu untuk kapalnya ini mencapai destinasi akhirnya kayak gitu ya. Dan nakama dalam tulisan kanji punya dua pengertian berbeda, yaitu hubungan serta jarak yang memang memberi makna lebih kompleks di dalam sebuah grup. Ada satu tujuan yang memang ingin diraih dengan beberapa kali mengesampingkan kesenangan. Ya, makanya kenapa pentingnya kalau kita nih nulis di CV gitu ya, keahlian kita ini teamwork. Apa yang HRD itu tahu kalau misalkan teamwork kalian itu bagus. Apa yang bisa kalian buktiin gitu. Sulit gitu kalau misalkan kalian ngejelasin kalian punya skill atau punya kemampuan berkolaborasi, bersinergi atau bekerja sama dengan baik, tapi cuma sebatas nulis keahliannya teamwork aja gitu. Nah, HRD kan pengen tahu teamwork yang pernah kalian kerjakan ini seperti apa gitu. Apakah kalian ini rela mengorbankan kesenangan diri kalian? Contoh nih, di hari Sabtu gitu, atau pas hari libur kerja, atau pas hari kerja misalkan. Ada salah satu tim beda divisi yang sakit, terus minta kalian untuk bantu backup karena dia tahu kalian mampu untuk mengerjakan itu. Tapi kalian ngerasa, aduh aku nggak bisa nih, kan itu tugasmu. Ya kamu minta ke divisimu aja kayak gitu. Ini akhirnya bikin tim itu nggak bagus komunikasinya. Apalagi kalau itu di perusahaan kecil ya teman-teman ya. Di Sarvin sendiri itu tim intinya cuma 7 orang. Tim ininya Sarvin. Kalau misalkan kalian expect-nya Sarvin ini udah gede banget, Sarvin ini masih kecil banget gitu. Tim intinya itu cuma 7 orang. Ya, tapi kalau misalkan ada beda divisi yang dia mungkin ada kendala, ada sakit, itu wajib bagi kita itu selalu bisa nge-backup semuanya. Masing-masing orang itu harus tahu job desk masing-masing divisi sehingga bisa saling backup kalau misalkan ada tim yang dia ini nggak bisa ngerjain, lagi ada halangan dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa menciptakan kultur kerja yang nyaman bagi setiap orang. Oh ternyata aku ketika kerja di sini itu jauh lebih dihargai ya. Ternyata orang-orang yang ada di sini itu saling support, saling memberikan bantuan kayak gitu. Akhirnya ya nyaman. Itu yang aku pelajarin ya selama ini, karena kan aku juga sebenarnya ngejalan bisnis itu dari tahun 2018. Dari tahun 2018 ini banyak trial error yang aku lakukan dan akhirnya ketemu ternyata memang nggak usah deh kita ngomongin bisnis model terlebih dahulu, kita nggak usah ngomongin bagaimana strategi marketing, kita nggak usah ngomongin bagaimana riset produk, ngembangin product development, iterating dan lain sebagainya, kita nggak usah ngomongin itu dulu. Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan respect dari tim kita bisa mengakomodir mimpi dari tim kita. Nah, itu dulu kalau misalkan mimpinya atau misalkan timnya ini ngerasa ini menjadi kapal yang paling baik untuk diriku, untuk bisa mencapai mimpiku dan bisa memberikan feedback yang baik buat diriku. Nah, berarti aku juga harus bisa berkontribusi paling maksimal untuk keberlangsungan perusahaan ini atau kapal ini. Nah, kalau ada klik yang kayak gitu, itu gampang banget ya. Yakin itu bakal bisa melejit dengan secepat-cepatnya bisnisnya. Itu yang aku rasakan selama ini ya teman-teman ya. Ya, makanya hal yang harus dilakukan ketika kita sebagai pemilik bisnis, yang penting memiliki tekad besar untuk mimpi besarnya. Berusaha tuh tahu mimpi timnya dan berusaha mengakomodir hal itu. Kalau dari si karyawan profesional atau pekerjanya, selalu belajar untuk lebih baik demi tujuan utama, mencurahkan hati sepenuhnya untuk pekerjaan yang dilakukan, dan untuk seluruh kru kapal termasuk kaptennya. Nah, ini tipsnya kalau misalkan kalian ingin jadi karyawan profesional ya. Yang pertama, bangun reputasi. Karena Maaf Zoro, Kak, menyela sebentar. Ini waktunya tinggal 22 menit lagi, Kak. Tinggal 2 menit lagi. Ini tinggal dikit lagi, Kak. Tinggal dikit lagi. Baik, Kak. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian
selaku yang ingin jadi karyawan profesional ya, yang pertama bangun reputasi. Karena Zoro direkrut Luffy menjadi nakama itu bukan karena dia nggak punya reputasi sebelumnya. Dia dikenal sebagai pemburu bajak laut. Jadi penting banget bagi kita untuk bangun reputasi. Buktikan dengan skill. Sanji direkrut jadi koki, itu karena dia terbukti bisa memuaskan nafsu makannya Luffy dengan masakannya yang enak. Kalau kita nggak punya skill ya nggak akan bisa direkrut atau nggak akan bisa masuk ke perusahaan yang kita inginkan. Yang berikutnya mencoba menjadi beda. Kita harus punya diferensiasi diri kita itu seperti apa. Banyak karakter-karakter besar di One Piece itu pengen Nico Robin gabung ke kapalnya karena hanya dia satu-satunya yang bisa membaca poneglyph ya. Poneglyph ini prasasti untuk bisa prasasti yang bisa ngarahin orang itu biar dapetin harta karun terbesarnya yaitu One Piece. Dan jangan lupa untuk kita nggak ragu untuk menyebutkan mimpi kita. Kayak Luffy yang dia nggak akan ragu sama sekali buat nyebutin mimpinya. Dia pengen jadi raja bajak laut. Ini bahasa Jepangnya ya. Artinya aku ingin menjadi raja bajak laut. Ini kayak contohnya nih. ではオールブルーを見つけるために大剣豪世界地図を描く豊かな海の戦士になるためだ。行くぞランウェイ。 Oke, itu ya dari aku kurang lebihnya. Jadi intinya buat teman-teman semua yang mau dengerin atau mau ini kalau pengen pesan itu dan kalian apa kalau kita semakin mimpi kita takdir dari aku. Baik, terima kasih kepada Kak Jauhar Fikri selaku pembicara keren kita pada siang hari ini. Nah, setelah mendapatkan ilmu yang luar biasa dan juga insight-insight dari Kak Fikri yang sangat memotivasi kita semua, nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Kak Fikri. Terlebih dahulu bisa menggunakan fitur Raise Hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat box. Kepada teman-teman, silahkan yang ingin bertanya kepada Kak Fikri selama 15 menit ini untuk sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi masuk dari link Q&A pertanyaan tadi, Kak. Ini izin membacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang dari bawah, bagaimana cara komunikasi tim dan leader agar berjalan dua arah dan bisa menggerakkan pekerjaan sehingga tidak bertindak saling berseberangan dalam tim? Oke, jadi kalau ngomongin cara komunikasi tim dengan leader ya, kalau aku sih biasanya ya itu selalu nanyain ke timnya, ke timku gitu. Kira-kira apa sih yang jadi kendala? Tapi yang paling utama, yang paling penting, yang harus dilakukan duluan, yang pertama kali, itu nanyain ekspektasi kalian atau ekspektasimu ketika bergabung di perusahaan ini tuh apa gitu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih selaku leader ya, selaku leader itu kita udah tahu mimpinya atau ekspektasinya. Nah, kita harus nulis tuh, oh berarti si A ini itu pinginnya kayak gini, pinginnya perusahaan itu kayak gini gitu. Terus si B kayak gini. Nah, terus kalian selaku leader, misalnya aku juga selaku leadernya, aku juga harus nyampein nih ke timku. Aku itu punya mimpi atau punya tujuan bangun Sarfin itu kayak gini nih. Gitu. Akhirnya kan masing-masing orang di tim itu juga tahu, oh ternyata Sarfin itu pengennya diarahinnya kayak gini. Nah, dari situ kita bisa bikin kayak semacam roadmap bareng sama tim. Nah, nanti kita sampaikan ke tim gitu. Misal aku nyampein nih ke tim, kalau misalkan di tengah jalan ternyata ada yang merasa menyimpang dari tujuan utama atau misalkan salah jalur dan lain sebagainya.
itu saling ingetin, karena balik lagi ini perusahaan kita bersama. Meskipun aku juga merekrut beberapa orang kan, tapi aku tetap selalu sampaikan ini tuh perusahaan kita bersama, nggak ada yang namanya paling memiliki di perusahaan ini kita miliki bersama-sama. Jadi kalau misalkan keberlangsungan hidup kita itu juga punya ketergantungan dengan keberlangsungan perusahaan ini. Kalau misalkan perusahaan ini itu jatuh, ya mau nggak mau kita juga akan merasa jatuh. Tapi kalau perusahaan ini semakin maju, itu kembalinya ke diri kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita tekankan di awal untuk ngomongin dengan tim. Nah, nanti kita selalu ada komunikasi rutin, mungkin di setiap minggunya atau mungkin setiap harinya kita coba ngobrol, atau mungkin sesekali kita coba ngasih apresiasi ke tim ya. Kalau ngomongin leader ya, begitupun dari sisi timnya mungkin nanya ini leadernya selama ini ada kendala apa, atau mungkin ada kepikiran apa dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita melihat leadernya lagi depresi atau mungkin lagi merenung dan lain sebagainya, itu harus ditanyain juga ada kebingungan tentang apa yang bisa dibantu kayak gitu, atau ya di agendain kayak semacam weekly sharing setiap minggunya dan lain sebagainya. Itu menurutku penting untuk menjaga komunikasi antar tim kayak gitu sih. Aku pun kalau yang aku lakukan ya di Sarvin ya, itu ya cukup sering sih, misalkan tiba-tiba ayo nih kita makan bareng buat bonding tim, atau misalkan ngajak main bareng buat bonding tim. Akhirnya kita bisa ngerasa nggak cuma kerja itu nggak cuma disuruh kerja terus gitu loh, kayak oh ya udah emang leaderku pun itu merasa punya apresiasi nih ke diriku kayak gitu. Aku pengen nyiptain lingkungan kerja yang kayak gitu. Akhirnya ketika nantinya misalkan aku butuh dia kerja sampai tengah malam pun itu dia kerjain. Karena di Sarvin, kalau kalian mungkin nanti misalkan intong ya di Sarvin ya, itu budaya kerja atau jam kerjanya di Sarvin itu fleksibel. Ada yang dia kerjanya dari siang gitu, atau misalkan dia jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kerjaannya ini belum beres di jam 5 sore. Dia ngerjain sampai tengah malam, meeting jam 10 malam, jam 11 malam. Itu aku pernah sama timku. Dan mereka ngerasa enjoy aja, nggak ada ngerasa kayak, oh ini jadi suatu tekanan gitu, masuk meeting tengah malam kayak gitu. Itu nggak ada ngerasa tekanan. Bahkan kerja di hari Sabtu Minggu pun udah biasa bagi mereka. Yang penting kita selaku leader itu tahu, kalau ini nggak bisa terus-terusan kayak dipaksa terus ya, ada waktunya kita mungkin enjoy bareng ya, buat ngerapetin hubungan antara leader sama tim, bonding, seringlah ngajak makan bareng, nggak harus selalu nunggu dari timnya ya. Mungkin kalau misalkan memang masih belum bisa ngeluarin dari uang pribadi, agendain lah ditata dari keuangan perusahaan, cash flow-nya ini buat makan bareng sama tim biar bisa ngebonding, atau misalkan main bareng sama tim buat ngebonding dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Olahraga bareng sama tim itu juga nggak ada masalah. Tujuannya biar sama-sama dapetin respect. Itu sih menurutku yang paling penting. Ya, jadi cara komunikasi itu banyak banget untuk membangun hubungan yang baik, tapi yang paling utama yang harus dilakukan, yang paling pertama ya, itu nanyain dulu ekspektasi mereka kayak gimana, ekspektasi kita kayak gimana, kita pinginnya mereka ngelakuin seperti apa. Itu baik itu selaku leader ataupun selaku tim. Kayak misalkan timnya pengennya leadernya kayak gimana, leadernya pengennya timnya kayak gimana, timnya ekspektasinya kayak gimana, leadernya ekspektasinya kayak gimana. Itu harus disatuin agar kita punya misi bersama untuk bisa nungguin perusahaan ini bareng-bareng. Itu sih yang aku tekanin buat tim. Kayak gitu sih biasanya. Ini sekedar sharing pengalaman ya teman-teman ya. Iya Kak, berarti mengenai manajemen ekspektasi ya Kak, baik dari atasan maupun juga dari bawahan terkait ekspektasi kita itu harus seperti apa dan sebenarnya tujuan kita itu apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu lah. Menyinggung terkait tujuan, ini ada pertanyaan kedua, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika kehilangan tujuan dalam menjalankan suatu bisnis Kak? Silahkan. Gini, aku nggak percaya ada orang yang ngejalanin bisnis itu nggak ada tujuan di awal gitu, nggak ada tujuan besar di awal. Itu aku nggak percaya sama sekali, karena orang berani mutusin ngejalanin bisnis, dia itu selalu punya tujuan besar. Kalau misalkan nggak punya tujuan besar, ya nggak usah ngejalanin bisnis. Karena buat apa? Bisnis itu perjalanan
jangka panjang gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian cuma pengen kayak gini nih, oh aku pengen buka usaha warung kelontong, karena ternyata warung kelontong itu penghasilannya sampai 20 juta per bulan. Nah, ekspektasi kalian tuh cuma ngomongin income gitu kan ya. Nanti kalau nggak dapat 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, itu pasti kalian akan merasa langsung nyerah gitu. Yakin aku. Jadi orang yang emang sukses ngejalanin bisnis, itu dia selalu punya tujuan besar untuk bisnisnya itu sendiri mau diarahin kemana. Ya, jadi kalau misalkan di tengah jalan itu ternyata udah ngerasa stuck atau udah ngerasa mungkin agak nyerah, dia akan selalu self-talk, selalu mengulang-ulang apa sih yang menjadi tujuan utama dia memutuskan untuk bangun bisnis. Gitu. Kalau ternyata tujuan utamanya masih belum kecapai, dia nggak akan menyerah saat itu juga. Gitu. Pasti akan dicari jalan tengahnya untuk bisa, bukan jalan tengah sih, mencari jalan keluar, menjadi jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Kalau misalkan tujuannya cuma sekedar income, yakin aku paling cuma 3 bulan, nggak sampai setahun lah, pasti kalian akan nyerah di awal kayak gitu. Mungkin pas dapetin income gede gitu di bisnisnya, di 3 bulan pertama senang gitu. Kan bisnis itu pasti ada pasang surutnya kan. Di bulan ke-6 ternyata drop-dropnya banget gitu. Ternyata setelah bulan ke-6, bulan ke-7, 8, 9, 10 sampai ke-12 nggak ada pemasukan sama sekali di bisnisnya. Ya pasti akan nyerah. Aku ngelihat kan teman-teman juga pasti banyak ngelihat orang-orang yang mungkin usahanya musiman gitu kan ya. Ada yang viral dikit, terus kita ikutin, terus ternyata karena ekspektasi kita di awal tuh pengen bangun bisnisnya itu sebatas untuk dapetin income yang besar, ternyata pas income-nya kecil, dia udah tutup duluan, bangkrut duluan. Ternyata operasionalnya bengkak, ini income-nya nggak sesuai sama beban cost-nya, ya udah selesai. Nggak ada kemampuan untuk struggling jauh lebih besar karena mimpinya, tujuannya itu kecil sebatas income. Kalau memang kita, yang ini nggak cuma ngomongin bisnis ya, ngomongin sebagai karyawan profesional pun, kalau tujuan utama kita hanya mengejar income, itu sampai sejauh mana ibaratnya kayak gitu. Ketika income kalian masih kecil dalam 2-3 bulan pertama atau 4 bulan pertama, ya nggak akan selesai. Ibaratnya udah nyerah duluan lah. Gitu, nggak akan mau ngelanjutin ngembangin diri kalian sejauh mungkin. Tapi kalau tujuan besar kita, tujuan besar hidup kita, ya value of life kita ini kita udah ketemu, oh aku pengennya jadi orang yang kayak gini nih, oh aku pengennya nantinya kalau bangun bisnis bisa sampai seperti ini nih, biar aku ini bisa bermanfaat lah, bermanfaat bagi banyak orang lah, ibaratnya kayak gitu. Nah kalau misalkan kita ngerasanya masih belum mencapai tujuan itu akan menjadi pelejut semangat kita nih untuk bisa ngelanjutin bisnis itu atau ngelanjutin karir itu. Ibaratnya kayak gitu nih teman-teman. Jadi memang penting bagi kita untuk tahu nih sebenarnya tujuan utama kita itu apa, tujuan besar kita itu apa. Jadi menurutku bullshit ya, atau aku nggak percaya kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba kehilangan tujuan dalam menjalani bisnis di tengah jalan. Kecuali memang tujuannya itu hanya sebatas income. Nah itu baru aku baru percaya lah, karena pengalamanku juga selama ini waktu awal-awal ngerekrutin gitu, yang selalu diomongin pertama kan ngomongin income-nya gitu. Nah kalau misalkan income-nya nggak dapat, ya dia akan nyerah duluan. Tapi kalau misalkan di awal kita sudah ngomongin mimpinya kayak gimana, bangun bisnisnya kayak gimana, kita punya tekad kuat, nah yakin itu timnya juga bakal bisa respect ke kita dan sama-sama gerak maju. Gitu sih kalau menurutku. Baik Kak, terima kasih. Nah, karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab ini langsung saya cukupkan ya Kak. Nah mungkin dari Kak Jauhar Fikri ada sedikit closing statement ataupun pesan-pesan untuk teman-teman KFEB UNS ini Kak. Silahkan Kak. Oke, kalau closing statement gini, apapun yang nantinya kalian tentukan dalam menjalani hidup, jalankan dengan sebaik mungkin, jalankan dengan senyaman mungkin, jalankan dengan sebahagia mungkin gitu buat teman-teman semua. Karena kalau misalkan kalian ngejalanin hidup ini udah nggak nyaman duluan,
kalian selalu mikirin masalah di awal, kalian selalu insecure diri kalian, tapi kalian nggak mau memperbaiki diri, nggak mau memantaskan diri, mau sampai kapan gitu ibaratnya teman-teman. Semua orang itu pasti punya mimpi yang ingin dikejar, semua orang pasti punya cita-citanya, semua orang itu selalu punya tujuan besar dalam hidupnya, karena aku yakin Allah kan bilangnya menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi kan. Nah, khalifah ini kan nggak cuma ngomongin sebagai pemimpin dalam jumlah atau dalam lingkungan yang besar, tapi khalifah ini juga mulai dari lingkungan yang terkecil. Ya, mulai dari diri kalian, mulai dari keluarga kalian, mulai dari mungkin nanti divisi kalian, atau mulai dari perusahaan yang nanti kalian pimpin meskipun perusahaan itu kecil. Ya, berarti karakter-karakter khalifah ini yang harus kalian miliki. Kalau misalkan kalian itu udah nyerah di awal, nggak punya bahan bakar yang banyak di awal, kalian akan merasa bosan untuk menjalani hidup. Kayak gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin kita harus punya mimpi yang besar, dan jangan lupa untuk selalu nyebutin mimpi besar itu, jangan ragu ya, dan jangan ragu untuk selalu nyebutin mimpi besar itu, agar kita bisa lebih enjoy untuk menjalani hidup. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, tetap semangat, aku yakin kita semua memang diciptakan untuk sukses dengan jalannya masing-masing, mau itu jalan lewat bisnis maupun jalan lewat profesionalisme di suatu perusahaan, apapun yang nantinya kita pilih, yang penting kita bisa berkontribusi semaksimal mungkin dan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Jauhar Fikri atas closing statement-nya yang sangat menampar teman-teman semua yang ada di sini gitu. Nah, kami dari segenap panitia ingin memberikan kenang-kenangan kepada Kak Jauhar Fikri berupa sertifikat. Kepada operator bisa minta bantuannya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari KFEB UNS untuk Kak Jauhar Fikri selaku pembicara pada K-Relationship FEB UNS 2022. Semoga segala ilmu yang diberikan oleh Kak Fikri, segala motivasi dan juga semangatnya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman KFEB UNS ini dan juga bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Gitu. Silahkan diterima ya Kak Fikri. Mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu untuk penyerahan sertifikat ini kepada operator, bisa dibantu? Bisa dihitung operator? Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih operator. Terima kasih kepada Kak Jauhar Fikri yang telah meluangkan waktunya dan sharing-sharing bersama teman-teman KFEB UNS. Semoga segala ilmu yang diberikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak Fikri, sehat-sehat selalu ya Kak Fikri, dan sukses untuk bisnis Servin ID-nya. Maaf Kak, suaranya belum terdengar. Belum terdengar Kak Fikri. Atau mungkin bisa ditulis di chat box juga tidak apa-apa Kak Fikri. Bentar ya. Tes. Udah masuk belum? Sudah Kak, sudah. Siap. Terima kasih banyak ya teman-teman panitia ya. Ini udah selesai atau ada sesi foto atau gimana? Ini habis ini ada sesi dokumentasi lalu dilanjutkan penutup Kak. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak. Apabila Kak Fikri berkenan mengikuti acara sampai akhir, kami persilahkan. Namun apabila Kak Fikri ada kegiatan atau aktivitas lain, kami juga mempersilahkan Kak Fikri untuk meninggalkan ruangan. Oh, oke. Kalau gitu aku izin live ya. Makasih banyak ya teman-teman panitia Iya, dari terima kasih UNS. Kak Fikri. Sampai Sehat-sehat jumpa selalu Kak lagi. Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman semuanya. Nah, di sini sebelum
kita dokumentasi, ini dari panitia sudah mengirimkan link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Teman-teman diharapkan untuk presensi terlebih dahulu selama 3 menit. Saya persilahkan. Mungkin untuk pengisian presensi saya cukupkan ya teman-teman. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Nah, aku mohon untuk teman-teman semuanya untuk bisa mengaktifkan kameranya untuk kita bisa mendokumentasikan acara pada siang hari ini. Nah, teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Yang belum on cam bisa on cam. Oke, untuk operator minta bantuannya untuk bisa mendokumentasikan. Saya hitung dalam 1, 2, 3. Oke, saya selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Demikianlah acara K-Relationship FEB UNS tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Dan saya mewakili panitia memohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk ilmu ke depannya. Nah, untuk penutupnya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua. It's way too late, but I'm still wide awake, 'cause I can't sleep yet, I can't sleep yet. Got 1,000 words that won't stop running circles round in my head, round in my head. Sometimes I feel just Oke. Congratulations guys. Ya, akhirnya ya. Oh ya, panelnya ini ya, hari ini baru mau dikirim ke aku, terus besok dari aku alamatin K, terus aku kirim ke alamat kakaknya. Oke, biasanya kalau di K, abis ini ngapain? Abis ini sih, kayak sharing-sharing gitu sih. Tadi sebenarnya apa aja, langsung aja ya, daripada kayak nanti-nanti lupa gitu. Boleh. Kenapa, Ki? Makan jajanan kemarin. Aku belum sarapan. Oke, kalau gitu, bentar aku peluk. Oke, pertama makasih banyak ya guys buat teman-teman kayak relationship yang udah bantu aku meskipun akunya agak pontang-panting ya, koordinasiin kalian agak banyak sana sininya gitu. Terus habis itu makasih banyak buat Anggun udah jadi moderatornya, tiba-tiba ditarik jadi moderator, terus buat Intannya selalu ngingetin aku sama Vika gitu. Terus apalagi Anis yang juga udah bolak-balik
kontak Kak Jauhar sama dari awal gitu kan, terus sampai tadi kelar sama Kak Jauhar. Mungkin ntar dilanjut lagi buat bagian apa namanya itu kenang-kenangannya itu nanti bakal dikirim. Terus makasih juga buat Alven udah koordinasiin aku juga bareng sama Vika. Terus habis itu ada Ari juga yang udah bantu bagian presensi. Terus habis itu bantu-bantu di bagian ingetin juga buat presensinya maupun lain-lain. Terus Bima udah bantu bikinin PBG-nya, bikinin media-medianya gitu kan. Habis ini mungkin bakal buat press release-nya ya nanti Bima. Terus habis itu Fadil udah sempetin buat tilawahnya, walaupun habis itu dia langsung ikut lomba kan. Mau presentasi juga. Terus makasih juga buat Viva udah ngontakin ke Anggun gitu buat jadi moderator, sama udah kasih ngasih materi-materi ke aku buat bikin acaranya ini. Udah dari aku juga ada makasih buat Hanun sama Ibat udah nemenin juga di akhir ya. Terus sama Farel udah bantu bikin pertanyaan sama Ari juga tadi. Thank you so much dan clear banget hari ini guys. Tepuk tangan buat kalian semua. Di sini bisa banget lanjutin liburannya ya yang agak ketunda karena acara kita. Oke. Oke, Vika biasanya habis ini ngapain bahasnya gimana nya? Udah sih gitu aja. Pasti teman-teman juga udah pada pengen menikmati hari minggunya ya. Kalau dari aku overall udah oke sih. Persiapannya juga dalam waktu singkat juga menurut aku udah oke. Tapi mungkin di key relationship selanjutnya yang anjang sana itu bisa ditingkatin lagi buat persiapannya gitu sih. Thank you. Oke, thank you so much. Dari Ibat Hanun? Oke, makasih banyak juga ya Ibat udah dibantu buat slide-nya. Dari aku nggak ada sih guys, aku malah mau minta maaf sih karena masuknya telat. Karena tadi aku ada presentasi juga gitu Kiki, maaf ya. Enggak apa-apa. Semangat ulangannya. Kasih banyak. Oke, kalau gitu. Optimis juara 1. Enggak optimis. Oke, kalau gitu karena ada kesibukannya masing-masing, makasih banget udah dari pagi ya nemenin buat acara ini dan boleh banget buat lanjutin acaranya masing-masing walaupun istirahat di hari Minggu ini. Thank you so much guys. Bye. Oke, thank you.